Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami eh, akan mempresentasikan tugas mengenai dataset ya, menggunakan functional programming. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Habib Rahman dengan NIM 212410103059. Lanjut. Baik, sebelumnya perkenalkan juga nama saya Rahmatullah Fadila, NIM 2124 10 10 30 30 26. Next. Selanjutnya saya Agung Putra Dwi Firmansyah, NIM 2124 10 10 3088. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Trinita Awani dengan NIM 2124 10 10 3001. Oke, jadi langsung saja kita ke pemrograman. Sebelumnya ini saya akan tampilkan dulu datasetnya. Jadi ini adalah dataset yang kita gunakan. Dataset ini adalah dataset COVID ya, selama kurang lebih dari 2020 Maret ya, berarti sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini datanya, jadi ada kolom-kolomnya, ada dari negara mana, total, sampai ke kolom populasi. Ini adalah datanya. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini kita membutuhkan 3 modul ya. Yang pertama itu CSP-nya tentunya buat membuka CSP-nya. Ini OS ini opsional saja. Ini tidak terlalu diperlukan. Cuman buat mereset setiap run, buat membersihkan ini saja. Kemudian ada lokal. Lokal ini library yang digunakan untuk apa ya, convert, karena ini kan ada koma di sini. Nah, karena Python itu defaultnya titik, maka kita perlu library lokal ini supaya bisa membaca komanya menjadi titik. Nah, gitu. Oke, nah ini set lokal ya. Kita menggunakan Numeric Kanada, Inggris Kanada. Oke, nama filenya di sini kan nama filenya adalah COVID Live CSV. Kemudian ini kita akan membuat fungsi reach SP dengan parameter filenya ya nanti. Yang pertama ini adalah cek. Cek ini gunanya buat fungsi cek ini gunanya buat ngecek apakah kolom tersebut atau elemen tersebut adalah angka, pure angka, atau string atau kosong. Kalau misalkan dia berupa elemen kosong itu, elemennya kosong, selnya kosong, maka dia akan kita asumsikan elemen tersebut nol. Tapi kalau ada, nah maka akan dikonvert yang tadinya string itu menjadi float. Oke, ini jadi fungsinya. Kemudian untuk membuka filenya, ini adalah caranya ini. With open, nama filenya, new line-nya, kita kasih string kosong saja, cs, kita aliaskan dengan csv file. Kemudian untuk ngeread-nya itu gini ya, pakai sintaks csv reader yang tadi kita aliaskan, opennya kita masukkan di sini, dan delimiter sebagai pemisahnya adalah koma. Kemudian ini ada header, maksudnya apa? Maksudnya ini kita tidak membutuhkan head yang ini kan. Jadi kita skip aja headernya, kita akan mulai langsung dari datanya. Oke, kemudian data list, datanya. Nah, ini kita lakukan secara fungsional. Sebenarnya bisa menggunakan dictionary, tapi karena di sini itu ada spasi ya, jadi nanti di sini akan ada karakter tambahan ya, gak enak melihatnya. Jadi saya buat baru lagi aja caranya, pakai cara manual, mapping datanya satu per satu atau baris per baris. Jadi caranya lambda, kemudian dicek kolomnya, dicek apakah dia legit, float, atau dia itu datanya kosong atau NE. Misalnya kalau NE atau kosong itu dia nggak bisa di-convert. Jadi kita ubah ke 0 dulu. Nah ya, dicek masing-masing kolom. Nah ini masih tadi data yang di iterate-nya adalah CSV file yang tadi.
Kemudian nanti returnnya adalah berupa list, yang list isinya banyak dictionary. Jadi tiap-tiap baris itu akan di wrapping atau dikurung dengan dictionary. Nah, seperti baris 1 diisi sama dictionary 2, baris kedua diisi sama dictionary 2, dan seterusnya. Jadi returnnya itu nanti adalah list yang berisi banyak dictionary. Oke, lanjut. Untuk line selanjutnya yang yaitu di sini ada variabel data sama dengan red CSV kurung van. Ini fungsinya untuk memanggil dari fungsi def red CSV yang di atasnya. Terus untuk selanjutnya dari variabel zoom, ini sebuah fungsi untuk menambahkan dari beberapa satu argumen seperti lambda, data, dan key. Ini banding atau bagi dengan sum, map, dan lambda x banding atau bagi x, list key, dan data. Selanjutnya untuk evaluate-nya, Mat, oh ya, ini ada juga untuk fungsi sum, ada total cache-nya yaitu yang di atas tadi. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang average-nya. Untuk average ini kita mencari nilai rata-rata dari keseluruhan data yang dimuat. Jadi pertama kita gunakan fungsi lambda. Nah, di sini ada parameter data dan juga key. Lalu kita sum. Nah, untuk datanya itu kita sum semua yang terdapat di dalam key-nya. Lalu setelah kita sum, setelah kita mendapatkan hasil dari keseluruhan data yang diperoleh, nah kita bagi dengan panjang dari semua datanya. Nah, maka akan menghasilkan jadi untuk perumpamaannya itu data yang terdapat di file CSV tadi untuk keseluruhan angkanya itu di sum terlebih dahulu, dijumlahkan. Setelah itu dia itu dibagi dengan panjang dari data yang telah ditetapkan atau yang telah ada. Next. Nah, ini untuk hasil rata-ratanya bisa dilihat di sini. Untuk rata-rata total case-nya itu ada 270.598 detik 926.0869.566. Jadi itu hasil keseluruhan dari rata-rata data COVID di tahun 2020. Next. Halo. Udah. Baik, selanjutnya yaitu adalah rasio. Rasio di permasalahan kita kali ini, kami mengambil perbandingan populasi dan total case. Jadi, pada kita mengambil data di sini, datanya dari total case total case data dibagi dengan population. Nah, tapi di sini itu terdapat permasalahan, yaitu angka itu tidak bisa dibagi dengan string, maka ditulis rasionya itu akan ditulis menjadi NA ini, atau datanya tidak dapat terbaca atau datanya hilang. Lalu, tapi jika datanya ada, maka akan dirasiokan melalui fungsi else ini, yang ada else itu. Lalu selanjutnya yaitu adalah case sejak awal COVID ini, rasio kita mengambil data total case dan population kan. Data case sejak awal COVID ini. Lalu selanjutnya yaitu depth cetak case, yaitu parameternya data yang sudah ditulis di atas tadi.
Lalu di sini if len data sama dengan 0, maka akan direturnkan. Lalu di sini print negara 0 dibanding kurang dari 30. Lalu untuk rasio infeksinya 1 dibanding 1,3. Lalu format data ini 0, data 0 dan 1. Lalu untuk cetak case-nya ini data 1 dibanding. Lalu cetak case ini akan mencetak dari case sejak awal COVID. Oke. Mungkin akan saya perjelas lagi mengenai cetak case ini. Jadi cetak case ini adalah fungsi rekursif ya, fungsi rekursif. Yang mana gunanya itu adalah ngeprint baris per baris. Jadi dia manggil rekursif, dia manggil cetak, manggil lagi, cetak lagi, seperti itu. Jadi, nah ini ada printnya ya, mungkin sini sedikit jelaskan. Jadi di sini kan kita 2 kolom ya. Data 0,0 ini ada negaranya, dan data 0,1 ini adalah hasil rasio. Sedangkan sintaks ini menjelaskan indentasi ya, indentasi. Jadi 30 itu dari kiri ke kanan. Iya dari kiri. Apa ya lebih enaknya itu rata kiri. Nah, rata kiri sebanyak 30 spasi. Nah, 30 spasi dari kanan. Kemudian ini ada rasio infeksi. Ini adalah pemotongan ya, pemotongan kan biasanya komanya sampai banyak. Nah, kita batasi 1,3 jadi 3 aja. Oke, 3 atau mungkin lebih dikit sampai 3 sampai 4 aja. Oke, itu saja untuk cetak case. Jadi kalau sudah dicetak nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari cetaknya. Nah, mungkin itu saja ya mengenai tugas functional programming mengenai dataset ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.